Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pelaku usaha logistik nasional mengkhawatirkan konflik geopolitik di wilayah kawasan Timur Tengah akan memicu lonjakan biaya logistik internasional, apalagi pemerintah Iran telah mengancam untuk menutup jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Memasuki hari ke-8 pertempuran jarak jauh antara Iran dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan dimulainya upaya gencatan senjata di kedua belah pihak. Bahkan kedua negara semakin meningkatkan intensitas serangan, baik dengan menggunakan rudal jarak jauh, drone kamikaze maupun pesawat tempur di wilayah dan fasilitas strategis. Eskalasi konflik Iran dan Israel yang memanas ini pun dikhawatirkan akan memicu lonjakan biaya logistik internasional semakin tidak terkendali. Apalagi pemerintah Israel telah mengeluarkan ancaman untuk melakukan blokade atau menutup Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi komoditas energi dunia, yaitu minyak dan gas dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Badan Energi Internasional seperti dikutip media mencatat, rata-rata minyak mentah yang diangkut melalui Selat Hormuz mencapai 20 juta barel per hari atau setara 30% total perdagangan dunia. Sementara pengiriman gas alam cair atau LNG tercatat mencapai 20% porsi perdagangan global. Lantas sejauh mana dampak konflik Iran dan Israel terhadap jalur distribusi dan biaya logistik internasional? Dan seperti apa kekhawatiran pelaku usaha logistik nasional dalam mencermati kondisi global? Simak ulasan lengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai kenaikan biaya angkutan logistik internasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trismawan Sanjaya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Alfi. Ya, halo Pak Tris, apa kabar? Apa kabar baik Mas Pras? Apa kabar kita ketemu lagi nih Mas Pras? Ya, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Tris, dan sudah bergabung juga ada Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Halo Bu Ima, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras. Baik, Semoga terima baik. kasih. Ya, ini menarik kalau kita cermati, semakin panas nampaknya konflik di wilayah Timur Tengah begitu ya. Dan mungkin dari Alfi juga bisa mereview seperti apa sih saat ini update dari sektor logistik dan forwarder di tanah air paling tidak hingga semester 2 tahun ini dengan tekanan yang berasal dari global tadi begitu dan juga kondisi di dalam negeri ini Pak Tris. Ya, terima kasih Mas Pras. Mungkin sedikit saya gambarkan, kita Ya. memang di industri logistik ini agak bertubi-tubi sejak tahun lalu ya. Artinya dengan posisi geopolitik global yang ada, lalu juga mungkin di masalah internal kita juga baru dengan pemerintahan yang masih baru. Dan ini memang sektor dari geopolitik global ini sangat mendominasi isu-isu logistik terkait dengan di tahun lalu adanya juga kasus di Timur Tengah, adanya perang di sekitar Laut Merah, lalu juga kita baru dengar kasus yang ada di US, kebijakan tentang reciprocal tarifnya dari Presiden Trump. Dan ini memang berdampak terhadap situasi kondisi logistik secara global. Dan yang menariknya memang kondisi di Indonesia sendiri sebetulnya industri logistik itu sedang coba memperbaiki situasi, di mana kalau kita rekam data daripada Badan Pusat Statistik bahwa kalau dilihat dari transaksi perdagangan kita itu kan juga masih surplus, dan dilihat juga pertumbuhan ekspor kita cukup baik gitu ya pertumbuhannya. Dan kalau kita mengacu juga dari berita tentang terkait bisnis pembiayaan perdagangan, ternyata di trade finance kita di perbankan nasional itu menunjukkan pertumbuhan positif di sepanjang awal 2025 sampai di kuartal kedua ini. Dan ini artinya kan menandakan bahwa transaksi perdagangan kita cukup membaik. Seharusnya ini bisa menjadi momentum di mana kita bisa bertumbuh selanjutnya di kedepannya. Namun dengan isu terakhir adanya perang Iran-Israel ini juga menjadi isu baru, karena ternyata kan sangat strategis area yang terjadi konflik perang di zona ini. Dan itu menjadi kekhawatiran kami sebetulnya bagaimana kita mengupdate situasi logistik
setelah di semester kedua nanti atau ke tahun depannya jika ini berkepanjangan. Itu Mas Pras Iya, situasi saat Pak ini. Tris, tapi kalau kita lihat dampak begitu terkait dengan pergerakan arus barang di jalur logistik internasional begitu ya, dengan memanasnya konflik di Timur Tengah, Iran dan juga Israel, kemudian ancaman dengan ditutupnya Selat Hormuz sendiri seperti apa Pak kira-kira? Ya, jadi gini, kalau kita lihat kan Selat Hormuz ini di sana ada Teluk Persia, Teluk Oman yang menjadi jalur distribusi minyak mentah. Ya, Dan itu minyak mentah kan kita eh, ketahui bahwa memang masih dominasi pemakaian bahan bakar fosil sangat dominan terutama di moda transport. Sehingga kalau ternyata terhambatnya distribusi daripada minyak mentah ini atau barangkali juga terjadinya shortage suplai minyak mentah, maka akan berakibat terhadap juga aktivitas moda transport yang ada, baik oke. itu di laut, darat maupun di udara. Karena dampak dari eh, kelangkaan nanti suplai minyak mentah maka akan berakibat terhadap kenaikan harga terutama di bahan bakar dan ini pasti akan berdampak terhadap keseluruhan karena menjadi eh, key daripada kegiatan rantai pasok. Nah, kenaikan ini pasti akan berdampak terhadap inflasi global yang pastinya juga akan berimbas kepada situasi logistik dalam negeri. Gitu sih Mas Pras. Oke, itu dia beberapa poin ya, bahan bakar, kemudian adanya kenaikan biaya operasional dan lain-lain begitu ya, dengan Ya. adanya peningkatan eskalasi begitu di wilayah Timur Tengah. Bu Ima sendiri melihat bagaimana kalau mencermati dinamika geopolitik, geoekonomi global saat ini? Ya, terima kasih. Nah, memang kita melihat ya saat ini terjadi dinamika geopolitik dan kemudian geoekonomi global yang kemudian kita bisa melihat semakin kompleks gitu ya. Yang Ya, tadi dijelaskan ketegangan perang antara Israel dengan Iran gitu ya di Timur Tengah. Lalu kemudian perang antara Rusia Ukraina yang juga belum mereda serta bagaimana tadi disampaikan oleh narasumber bahwa terkait dengan rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok itu memicu artinya terjadi disrupsi pada rantai pasok global dan kebijakan yang terkait dengan reshoring dan shoring yang diambil oleh sejumlah negara itu juga bisa mengubah lanskap perdagangan di dunia ini yang kemudian menciptakan sebuah ketidakpastian yang tinggi ya, termasuk yang salah satunya di sini adalah di sektor terkait dengan logistik. Gitu ya Mas Pras. ya, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan arus barang di jalur logistik internasional sendiri, menurut kacamata Anda, seperti apa dampaknya? Kalau memang tadi dari Alfi sendiri mengkhawatirkan kenaikan harga BBM, kemudian biaya operasional membengkak, dan ini bisa memicu ya negara-negara eksportir lainnya, termasuk mungkin Indonesia juga dan juga importir, mengingat kita sudah net importer untuk bahan bakar migas kita begitu. Ya, tentu dampaknya signifikan menurut saya. Hmm, Memang ketegangan geopolitik yang terjadi ya di sisi lain menciptakan resiko keamanan di jalur pelayaran utama gitu ya. oke. Sehingga kemudian bisa menyebabkan pengalihan rute, keterlambatan pengiriman, serta naiknya biaya asuransi dan operasional yang juga tadi sudah dijelaskan gitu ya. Dan sekarang juga negara-negara justru lebih proaktif, protektif ya dalam hal ini untuk memperketat peraturan ekspor impor yang ya juga berdampak pada kelancaran arus barang secara global. Nah, ini juga banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan dampaknya juga cukup signifikan. Begitu Mas Pras. Ya, itu dia. Berarti memang saat ini justru bertambah ya tekanan terkait dengan sektor logistik internasional maupun di dalam negeri dengan memanasnya konflik ya antara Iran dan juga Israel yang masih saling menyerang begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti bagaimana strategi yang perlu diterapkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali, dan sebelum membahas lebih jauh kita akan sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan faktor pemicu biaya logistik tinggi. Kali ini untuk wilayah Indonesia itu apa saja yang masih terjadi sampai saat ini? Ya, ada infrastruktur, kemudian proses bisnis, regulasi dan kondisi geografis itu juga mempengaruhi terkait dengan biaya logistik di Indonesia. Sementara kita akan cermati dampak dari biaya logistik sendiri seperti apa. Ya, pertama ada menurunkan daya saing juga, kemudian meningkatkan harga barang, serta menghambat
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Bapak Trismawan dan juga Ibu Ima Mayasari. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini Pak Tris, menarik kalau kita cermati selain memang kondisi global, tadi sudah Anda sampaikan memberi tekanan yang cukup kuat karena ini sudah berlangsung lama begitu ya. Kita tahu di Laut Merah, kemudian sekarang Selat Hormuz yang akan ditutup. Nah, Anda melihat bagaimana dengan beberapa data faktor-faktor pemicu biaya logistik tinggi? Ada infrastruktur, proses bisnis, regulasi, kondisi geografis ditambah dengan kondisi global. Nah, ini dia seperti apa nih struggling, kemudian strategi apa saja yang mungkin sudah disiapkan teman-teman dari logistik? Ya, gini Mas Pras. Jadi kalau kita bicara di infrastrukturnya dulu ya, infrastruktur kita kan memang kita berbeda nih. Kita bukan negara yang mainland, negara kita negara kepulauan. Sehingga memang infrastruktur yang dibangun ini akan sangat kompleks dibandingkan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia. Nah, kalau kita melihat memang infrastruktur yang dibangun untuk jalan penghubung ya, jalan darat itu sudah bagus lah gitu. Tapi yang kita masih kesulitan kan bagaimana menghubungkan lintas pulau kita ini, artinya dengan moda angkut lautnya. Selama ini kita memang belum ada untuk bagaimana disparitas daripada harga antara barat dan timur kita, wilayahnya masih timpang. Nah ini memang karena masalah keseimbangan distribusi antara barat dan timur, di mana sentralisasi industri akan sangat berpengaruh untuk pembangunan infrastrukturnya. Kalau kita bicara dari proses bisnis, memang teman-teman juga harus beradaptasi terhadap bagaimana pola efisiensi dan juga optimalisasi dari kegiatan logistik, seperti kita coba mengarah kepada konsep digitalisasi untuk mempermudah dalam akses informasi dan juga transaksi yang lebih cepat dan juga lebih akurat gitu. Nah ini menjadi isu-isu dalam proses bisnis yang harus kita kembangkan. Nah terkait dengan regulasi, memang di sini harus ada penyesuaian yang up to date terhadap kemajuan zaman maupun teknologi. Saya pikir keterlambatan regulasi dalam beradaptasi dengan kecepatan teknologi ataupun kecepatan daripada transaksi perdagangan yang lebih modern ini sangat diperlukan buat para pelaku usaha, karena keterlambatan daripada updating atau penyesuaian atau kekinian daripada regulasi ini akan sangat menentukan daripada langkah pelaku usaha untuk bisa bersaing di pasar global. Dan apalagi dipengaruhi dengan geografis kita yang sangat strategis di geopolitik global, apalagi di kawasan Asia. Seharusnya kita juga memang dalam masalah keterkaitan mengambil posisi momentum ini sangat sebetulnya punya juga peluang untuk bisa memanfaatkan situasi geopolitik global yang terjadi. Seperti kita ketahui, kita memang menjadi negara yang menjadi target konsumen sebagai konsumen daripada pemasok-pemasok. Sehingga kita bisa mengambil momen sebetulnya bagaimana merubah konsep dari konsumen menjadi juga produsen dan konsumen. Artinya kita bisa menarik investor dari struktur geopolitik yang ada di global ini untuk memindahkan para investor ke kita lebih agresif lagi. Itu sih Mas Pras. Oke, nah dari sisi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bu Ima, menurut Anda saat ini on the track tidak untuk melihat eskalasi yang tengah terjadi saat ini? Apakah dalam artian step by step-nya sudah tepat begitu Bu Ima? Ya, kalau kita bisa melihat bahwa memang di sisi regulasi memang pemerintah Indonesia di dalam kaitan dengan kebijakan sudah mengambil berbagai macam langkah strategi seperti bagaimana melakukan diversifikasi terkait dengan sumber impor bahan bakunya, lalu kemudian bagaimana membangun infrastruktur di kaitan dengan logistik untuk di domestik itu sendiri, serta bagaimana mendorong kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral yang kemudian bisa lebih fleksibel ya. Namun kalau kita bisa melihat dari sisi aturan atau regulasi itu masih diperlukan penyederhanaan perizinan dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Artinya memotret bagaimana kemudian regulasi itu tidak menghambat terkait dengan daya saing itu sendiri. Jadi dari sinilah kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memetakan kembali terkait dengan apa yang kemudian masih menjadi kendala di dalam bisnis proses yang ada gitu ya terkait dengan hal ini. Gitu Mas Pras. Ya, tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Tris, memanfaatkan momentum. Nah, momentum seperti apa yang mungkin bisa kita kejar? Tadi kalau misalnya Indonesia menjadi negara tujuan ekspor dari produk-produk asing, kemudian tadi Pak Tris memanfaatkan peluang kita menarik investornya justru untuk mereka memproduksinya di Indonesia. Nah ini dia, berarti kan apakah ini bisa seimbang? Kemudian bagaimana dengan minat investasi investor asing ataupun produsen-produsen global untuk bisa menanamkan investasi mereka, atau hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar saja begitu, Bu Ima?
Ya, kalau saya melihat tantangan utama masih terkait dengan aspek kepastian hukum ya. Bagaimana Oke. kemudian terkait dengan konsistensi soal kebijakan atau regulasi gitu kan. Itu masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Masih bagaimana kemudian membuat investor itu diberikan aspek di dalam hal ini adalah kepastian hukumnya dan kepastian berinvestasi di Indonesia. Meskipun memang proses yang terjadi di tahun 2018 kita meluncing terkait dengan online single submission, lalu kemudian diikuti pada tahun sebelumnya disiapkan terkait dengan kemudian berusaha untuk melakukan administratif simplification prosedur di Indonesia gitu kan. Lalu sudah ada kemajuan dengan reformasi yang ada seperti adanya Undang-Undang Cipta Kerja Ya. dan pengintegrasian layanan perizinan berusaha melalui OSS. Pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan, Hmm. terutama dalam hal strategic barrier yaitu pola koordinasi antar instansi, pemerintah pusat dengan daerah, keterbukaan mengenai data, serta perbaikan layanan pelabuhan Hmm. atau distribusi antar pulau yang kemudian bisa lebih efisien. Kalau menurut saya sih seperti itu. Baik, itu dia beberapa tantangannya, koordinasi, integrasi pemerintah pusat daerah, kemudian kepastian hukum. Nah, dari sisi pelaku usaha, Pak Tris, Anda melihat bagaimana upaya pemerintah saat ini? Sudahkah sesuai dengan harapan juga dari pelaku usaha logistik? Mengingat justru dengan adanya kondisi seperti ini memang dibutuhkannya insentif, entah itu kebijakan-kebijakan yang pro juga nih terhadap sektor logistik, Pak Tris. Ya begini Mas Pras, Hmm, kalau kita bicara logistik atau rantai pasok Indonesia, kita ini sebelum ada satu kementerian atau badan khusus yang menangani rantai pasok dan logistik. oke. Sehingga begitu banyak instansi atau lembaga yang bicara atau terikat dengan kegiatan logistik kita. Baik Hmm, dari sektor industri, perdagangan, lalu pangan, ya belum ada sinergitas yang membuat satu komando dalam industri rantai pasok maupun logistik ini. oke. Sehingga itulah yang menjadi bias dalam hal bagaimana membuat kebijakan, bagaimana mensinkronisasi kebijakan antar lembaga dan instansi tadi dan kementerian, sehingga disinilah kita melihat kadangkala alignment daripada kebijakan itu antar instansi terkait dengan kebijakan rantai pasok ini atau logistik sangat rentan gitu artinya karena memang koordinasinya harus dalam satu komando kami Hmm, melihat sehingga mengurangi atau mereduksi daripada ego sektoral, ya mengurangi juga dari sisi bagaimana lintas komunikasi dan sosialisasi antar lembaga dan instansi. Nah ini kan belum ada. Jadi kalau kita bicara dalam hal ketahanan pangan segala macam kan sudah ada badan pangan gitu. oke. Atau di rantai pasok ini kan belum ada single komando untuk mengintegrasikan kelembagaan dan instansi yang terkait gitu Mas Pres. Oke, itu dia lagi. Masih sama lah ya kalau kita bicara mengenai sinkronisasi kebijakan begitu ya pusat dan daerah. Kemudian Anda melihat kalau kita tarik lagi lebih jauh kepada logistik internasional, kenaikan dari biaya logistik ini akankah menekan atau justru jadi peluang begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Tris. Kita akan jeda lagi sebentar nanti ke Bima. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trismawan Sanjaya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Kemudian Ibu Ima Mayasari, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia. Nah, Pak Tris, kalau kita lihat Ya. lagi-lagi bagaimana dengan logistik internasional tadi. Ada kekhawatiran memang kenaikan biaya logistik semakin membengkak. Nah, bagi pelaku usaha logistik, apakah itu justru bisa menjadi ya itu dia tekanan tambahan atau tadi peluang yang masih bisa dimanfaatkan begitu oleh teman-teman Alfi misalnya untuk bagaimana melakukan eksportasi misalnya atau mendatangkan barang dari luar negeri dengan memanfaatkan kondisi yang ada, Pak. Ya, jadi gini Mas Bas, kalau kita bicara dari transaksi perdagangan internasional Hmm, kita, ya dari rantai pasok dan logistik yang ada, bahwa sebetulnya kan pasar kegiatan ekspor impor kita yang non migas itu kan di luar daripada zona perang ini gitu. ya, Artinya sebetulnya tidak terlalu berimbas daripada transaksi perdagangan non migas. oke. Cuma yang jadi pengaruh daripada perang Iran Israel ini atau di Timur Tengah adalah pengaruh daripada suplai minyak mentah. Nah, suplai minyak mentah ini kan collateral damage-nya besar sekali gitu karena Oke. berimbas terhadap seluruh sektor di mana memang karena fokus daripada pemanfaatan bahan bakar fosil ini masih dominan. Sehingga kalau kita melihat dari sisi itu, sebetulnya transaksi perdagangan non migas kita bisa kita eksplorasi lebih jauh dengan bagaimana kita memanfaatkan posisi peluang
dengan adanya perbedaan currency yang cukup menyolok sekarang antara US dollar dengan Sing dollar, lalu juga perbedaan currency yang cukup signifikan, maka ini seharusnya menjadi momentum bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan menjadi regional hub logistiknya nih, baik di kawasan ASEAN maupun di Asia, ya, di mana kita juga punya sumber kekayaan alam yang bisa mendominasi untuk mensuplai itu, baik minyak mentah ataupun lain-lain, yang kita bisa manfaatkan resource itu menjadi potensi bagaimana kemandirian energi menjadi sentral, menjadikan kita pusat regional hub baik migas maupun non migas di kawasan Asia. Nah, itu momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Dengan perbedaan currency harusnya kita lebih dominan sih untuk bisa bersaing saat ini gitu loh. Oke, dampak yang paling dirasakan secara langsung kalau memang kenaikan harga ataupun biaya logistik internasional terhadap pasar logistik di dalam negeri itu di bagian yang mananya, dan kemudian jenis usaha apa saja kemungkinan yang akan terdampak langsung juga nih Pak, kalau kita bicara mengenai sektor kelogistikan ini. Ya, kalau kita bicara dari dampak terlangkanya bahan bakar saja Pak ya, artinya kan yang paling banyak menggunakan bahan bakar minyak itu moda angkutan laut gitu ya, sama Oke. moda angkutan udara. Sehingga di sini artinya dengan melihat kita negara kepulauan secara domestik pasti akan berdampak tuh terhadap traffic ataupun distribusi barang menggunakan moda laut. Iya, iya, Begitu iya. juga dengan masalah perdagangan internasional, dan Iya. pasti kan kita mengandalkan dominasinya adalah moda angkutan laut. Nah, dampak daripada kenaikan sea freight atau moda angkutan laut ini pasti berimbas terhadap pada pemilik barang, importir maupun eksportir dalam mereka mendistribusikan produknya gitu loh. Oke, oke. Nah, Bu Ima, lantas kalau misalnya melihat kondisi seperti saat ini, ya apa dong yang harus mungkin juga kita antisipasi, mitigasikan begitu, menyingkapi ada peluang potensi-potensi kenaikan biaya operasional logistik di dalam negeri seiring dengan melonjaknya harga logistik di internasional. Ya, kalau kita bisa melihat bahwa kenaikan biaya logistik internasional yang tadi disampaikan memiliki dampak langsung ya, Hmm, pertama terkait dengan harga barang, artinya juga kemudian ada penurunan terkait dengan daya saing ekspor dan tentu menggerus margin daripada pelaku usaha yang akhirnya itu juga bisa dibebankan kepada konsumen. Nah, kalau tidak diantisipasi di dalam konteks ini, maka efek dominonya bisa menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi ya tentu tadi ada banyak sekali hal yang kemudian kita bisa lakukan, termasuk tadi Pak Trismawan mengusulkan terkait dengan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai regional hub untuk logistik itu sendiri. Itu iya. salah satu solusi yang menurut saya juga penting untuk kemudian dibicarakan ya terkait dengan hal ini. Ya, tapi potensinya apakah bisa bergeser, mengingatkan selama ini Singapura yang menjadi sentral dari hub internasional begitu untuk masuk ke Indonesia ataupun negara-negara lainnya? Ya, ini Hmm. mungkin butuh langkah Hmm. diplomasi yang juga cukup intens ya, Iya, iya, bagaimana iya. kemudian bisa mewujudkan terkait dengan wacana tadi ya, seperti itu gitu ya. Nah, tapi Hmm. ini juga merupakan salah satu solusi. Dan selain tadi juga bagaimana kemudian kita juga bisa langkah-langkah yang kemudian kita juga lakukan gitu ya, untuk kemudian mengantisipasi terkait dengan kenaikan terkait dengan biaya logistik akibat daripada tadi ya geopolitik dan kemudian Hmm. geoekonomi yang juga membutuhkan langkah yang sangat hati-hati yang kemudian juga kita bisa lakukan debottlenecking di dalam konteks mengatasi masalah-masalah yang ada terutama terkait dengan rising cost di dalam logistik dan produksi itu sendiri. Seperti itu Mas Oke. Pras. Nah, Patris, kalau kita bicara mengenai kegiatan aktivitas sektor logistik sendiri, apakah dengan kondisi saat ini fokus akan lebih ditekankan untuk bagaimana meningkatkan market di dalam negeri, begitu dalam artian jalur logistik di dalam negeri dibandingkan kita mungkin keluar negeri mengingat tantangan dari lonjakan harga yang mungkin semakin tidak terkendali dengan eskalasi yang semakin memanas misalnya begitu, Patris? Ya, memang itu juga menjadi concern kita para teman-teman di Alfi, Pak, Ya. sebagai pelaku usaha logistik. Artinya, bagaimana kita mengeksplor untuk mengambil alih kegiatan logistik domestik itu menjadi sangat lebih dominan untuk kita. Ya. Tapi mengingat memang negara kita negara kepulauan dan juga terjadi perbedaan sentralisasi industri ini kan juga harus kita pertimbangkan. Artinya kondisi dalam negeri ini masih terbatas, Pak. Kalau kita bicara bagaimana distribusi barang dari barat ke timur, lalu bagaimana dari timur ke barat, ini kan juga komoditinya nggak berimbang. Artinya kita mulai perlu melakukan adjustment atau penyesuaian. Contoh kalau kita kirim barang-barang pusat dari wilayah Jawa itu kan banyaknya produk-produk industri. Ya. Ya, sementara kalau kita ambil dari timur itu kan dari tambang, perkebunan, ya perikanan. Sehingga ini memang moda transportnya memang butuh yang multi purpose atau mungkin yang bisa melakukan
penyesuaian bagaimana mengkombinasi komoditi yang bersangkutan gitu. Karena nggak mungkin kan kalau kita bicara nanti barangnya tidak sejenis ya, modanya juga terlalu khusus hanya untuk industri, akhirnya nggak bisa reverse-nya dilakukan. Nah, kalau reverse logistik tidak bisa dilakukan, akhirnya cost-nya juga masih tinggi. Itu kan yang terjadi sekarang, kenapa disparitas antara barat dan timur kita masih belum bisa Iya. kita reduksi secara maksimal gitu. Oke, tapi upaya-upaya untuk bisa mengatasi tadi disparitas harga yang cukup tinggi itu kan kita tahu bahwa pemerintah juga menerapkan satu harga begitu antara Indonesia bagian barat, timur Iya. begitu tengah sehingga ini bisa meningkatkan lah dari sisi keekonomisan ataupun daya ekonomi masyarakat di Indonesia Timur misalnya. Menurut Anda Iya. ini cukup menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi pelaku sektor logistik sendiri atau tidak sebenarnya, Patris? Iya, jadi begini, kalau memang ada wacana ke sana dan apa yang Hmm, sudah ada sekarang, itu sangat kami appreciate gitu ya, kami ya, hargai. Dan itu memang betulnya bisa menjadi momentum buat teman-teman pelaku logistik memanfaatkan industri logistik domestik ini menjadi salah satu key buat hmm, pelaku kita. ya, Namun ya, yang sekarang kan artinya kondisi pembangunan di wilayah timur dengan barat tetap masih perlu waktu untuk bagaimana menyelaraskan itu supaya oke. volume maupun juga apa namanya keseragaman produk itu bisa kita sesuaikan dalam moda angkut yang sama. Nah, ini juga menjadi catatan sebetulnya Mas Bas, kalau kami teman-teman di Alfi lebih baik Hmm. bagaimana kita bersinergi nih antara pelaku usaha yang ada di timur, di barat itu untuk bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dalam meng-create regional hub ya di wilayah kita sendiri untuk ngebangun satu pusat konsolidasi gitu untuk bagaimana mendistribusikan barang secara terintegrasi seperti itu sih Mas Pras. Oke, itu dia. Berarti memang masih tetap ada peluang dan juga tantangan nampaknya di sektor logistik kalau kita memang mau tetap fokus di dalam negeri begitu ya. Di mana tadi Bu Ima sudah menyebutkan bahwa ya tantangan terkait dengan kepastian hukum, koordinasi juga antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha juga sehingga ada satu visi yang sama begitu ya untuk bisa mendorong sektor logistik di Indonesia bisa menjadi tuan rumah juga di negeri sendiri begitu ya. Baik Pak Tris dan juga Ibu Ima, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas Ya, informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda terima kembali. kasih Salam sehat, sampai Mas. berjumpa kembali. Pak Ya, Tris, terima terima kasih kasih Bu Terima Ima. Intan, kasih, Mas Ya. Mas, sampai Tuan. jumpa. Kawan, makasih. Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana cukai minuman berpemanis batal berlaku di tahun 2025. Market Review segera kembali.